Tumben datang, Pak, kataku, menutupi rasa malu. Aku sedikit menggeser tubuh, memberikan tempat untuk Bapak duduk di sampingku. Di depan kami ada Sanum yang masih terlelap. "Iya, ada perlu sama kamu," ujar Bapak seraya mengenyakkan bokong di lantai beralaskan karpet. Tangan Bapak terulur, mengusap kepala putriku yang tidak merasa terganggu dengan kehadirannya. Kemudian dia menatap lurus ke depan seraya membuang napas. "Gini, Num, Bapak mau menawarkan seseorang padamu." Keningku langsung berkerut mendengar maksud kedatangan Bapak. Menawarkan seseorang terdengar sangat aneh, hingga membuatku semakin menajamkan pendengaran untuk menambung kata yang akan diucapkan Bapak selanjutnya. "Sepupu si Adit yang dari kampung, katanya sedang mencari pekerjaan. Maksud kedatangan Bapak ke sini untuk menawarkan dia pada kamu. Kira-kira kamu butuh orang buat bantu-bantu di sini gak?" ujar Bapak membuatku mengerti. Aku manggut-manggut tapi belum menjawab pertanyaan Bapak. Aku memang butuh orang, tapi tidak bisa langsung mengiyakan tanpa melihat terlebih dahulu orangnya. "Laki-laki atau perempuan?" tanyaku kemudian. "Perempuan, usianya masih 18 tahunan. Dia anaknya rajin, cekatan dan mudah dikasih tahu," kata si Adit. "Ya, tapi untuk jelasnya Bapak bisa nyuruh si Adit buat bawa dia ke sini besok, kalau kamu mau itu juga." "Iya sih, Pak. Ranum memang sedang butuh orang buat bantu-bantu di sini. Tapi kan Ranum tidak bisa memutuskan sendiri. Harus bilang dulu sama Sony dan melihat langsung orang itu." Kini giliran Bapak yang mengangguk-anggukkan kepalanya. Fokus sama pembahasan membuatku lupa untuk menyuguhkan minum pada Bapak. Aku pun turun sebentar untuk mengambil air dan beberapa makanan ringan agar bisa dinikmati bersama pria yang rambutnya sudah mulai memutih itu. Saat aku sampai di atas, Sanum bangun. Mata merahnya langsung menatap Bapak seraya menggeliat. Bapak yang melihat cucunya membuka mata langsung menirukan bibir Sanum yang mengerucut. Kemudian ia menggeser tubuhnya agar semakin dekat dengan putriku itu. Bapak mengusap-ngusap punggung Sanum hingga putriku kembali terlelap. "Bapak kira di sini ada Bu Utami, Num. Ternyata cuma mobilnya aja. Apa emang sengaja disimpan di sini?" ujar Bapak menanyakan mobil yang terparkir di depan ruko. "Iya, tadi Mama datang ke sini, terus ngajak kami jalan-jalan karena Sanum yang bobok di mobil. Mama akhirnya menyuruh Ranum untuk bawa ke sini. Mungkin dia akan ambil setelah pulang dari butiknya." "Oh iya, ibu sedang apa? Kok gak ikut?" "Adalah ibumu jadi mandor di sana." "Ya sudah, gitu aja sih kedatangan Bapak ke sini." "Jadi besok suruh si Adit bawa aja anak itu." Aku mengangguk mengiyakan. Bapak pun pamit pulang setelah tidak ada lagi yang dibicarakan. Sepulangnya Bapak, aku memutuskan untuk memasak saja. Aku juga berbenah agar besok bisa langsung buka toko tanpa harus sibuk dengan pekerjaan rumah. Tidak hanya sampai di situ, aku pun mencatat harga barang yang ada di sini agar nanti memudahkan anak yang katanya ingin bekerja untuk menghafalnya. "Bunda, aku lapar." Aku menoleh ke arah tangga yang ternyata di sana sudah ada gadis kecil dengan wajah kusut khas bangun tidur. Kulirik jam yang sudah menunjukkan pukul 3 sore, lalu menghampiri Sanum untuk memberinya makan siang yang sangat terlambat. "Bunda, tadi Sanum mimpi ada kakek ke sini." Dia usap-usap punggung Sanum sampai bobok. Aku terkekeh seraya melihat putriku yang mengucek matanya sambil menguap. "Itu bukan mimpi, tapi nyata. Tadi kakek memang kesini. Karena Sanumnya bobok, jadi kakek pulang lagi deh." "Yah, padahal aku mau ikut ke rumah kakek, Bunda. Mau mancing lagi. Sudah lama gak ketemu ikan." Sekarang aku bukan hanya terkekeh, tapi justru tertawa dengan kata-kata Sanum. Makanan sudah terhidang di meja, tapi aku menyuruh Sanum untuk mencuci muka terlebih dahulu agar dia tidak selalu menguap.
Putriku menurut. Dia pergi ke kamar mandi lalu kembali dengan wajah yang basah. Bunda, waktu kemarin Sanum di rumah ayah ngomong sesuatu sama Sanum. Ngomong apa? Tanyaku, seraya memperhatikan wajah putriku. Kata ayah tuh gini. Sanum menegakkan tubuh seraya bersidekap di atas meja. Sanum, kalau ayah sama bunda tinggal sama-sama lagi, Sanum mau apa enggak? Lanjut putriku menirukan ayahnya bicara. Terus Sanum jawab apa? Aku yang sudah siap menyuapkan makanan malah lebih tertarik dengan cerita Sanum. Sendokku simpan lagi di atas piring, kemudian menunggu putriku yang akan kembali bicara. Sanum jawab mau, tapi setelah itu ayah nyuruh Sanum buat bujukin bunda agar mau kembali pulang ke rumah ayah. Ayah juga nyuruh Sanum buat sakit-sakitan seperti ayah, biar bunda tidak menolak. Sakit-sakitan, kataku, mengulang kata yang tadi diucapkan putriku sambil mengerutkan kening. Iya, ayah nyuruh Sanum makan es krim yang banyak, air dingin dari kulkas, biar Sanum batuk dan nanti sakit. Kata ayah, kalau Sanum sakit, semua keinginan akan dikabulkan. Tapi Sanum tidak mau bunda. Aku tidak mau sakit lagi. Tinggal di rumah sakit itu tidak enak, bete, tidak bisa ketemu sama teman-teman sekolah. Aku menarik napas sangat dalam untuk bisa menghilangkan rasa sesak di dalam dada. Apa yang Sanum katakan sungguh sangat menyakiti hatiku. Bagaimana bisa seorang ayah menyuruh putrinya melakukan hal yang dapat membahayakan kesehatannya? Di saat semua orang tua menginginkan putra-putrinya sehat, tapi Mas Sandi sebaliknya. Laki-laki itu benar-benar sudah hilang akal demi untuk mencapai tujuannya. Dia menghalalkan segala cara, salah satunya mengorbankan putrinya. Bunda, apa Sanum salah? Sudah tidak nurut pada orang tua. Aku mengerjapkan mata beberapa kali, lalu menghampiri Sanum dan berlutut di depan gadis kecil yang wajahnya menyimpan rasa bersalah. Tidak, sayangnya bunda, Sanum tidak salah. Apa yang Sanum katakan memang sudah benar. Sanum sudah cerita sama bunda. Sanum juga berani menolak perintah ayah yang tidak tepat. Aku mengusap pipi putriku yang bersemu merah, lalu memegang kedua tangan Sanum yang kini berada dalam pangkuannya. Maafin Sanum ya bunda, sudah tidak nurut pada ayah. Bukannya Sanum tidak sayang, tapi Sanum takut masuk rumah sakit lagi. Iya sayang, Sanum tidak salah kok. Nanti bunda akan tegur ayah agar tidak lagi menyuruh orang yang macam-macam pada Sanum. Sekarang lupakan kata-kata ayah, mari kita makan, oke? Sanum mengangguk lemah. Dia mulai menghadap ke arah makanannya, lalu mencicipi masakan yang aku suguhkan. Namun, bukannya ikut makan bersama putriku. Aku malah sudah tidak memiliki selera untuk menikmati hidangan yang tersaji. Pikiranku berkelana jauh pada pria yang pernah begitu berarti dalam hidup ini. Pria yang mengenalkan rasa cinta, bahagia, sekaligus nestapa. Jika saat ini Mas Sandi ada di sini, mungkin aku sudah merobek mulut busuknya itu. Tidak punya pikiran, laki-laki itu sudah mati rasa hingga tega menyuruh putrinya untuk menuruti nafsu dan egonya. Bunda, kok tidak makan? Aku melihat pada Sanum lalu mengangguk kecil. Tangan ini mulai menyendokkan makanan lalu memasukkannya ke dalam mulut. Meskipun sedikit, perutku harus terisi agar otak bisa berpikir jernih menghadapi kenyataan hidup yang penuh drama. Entah harus dengan cara apa lagi agar Mas Sandi berhenti mengusik hidupku. Aku benar-benar sudah lelah terus berurusan dengan dia, juga masalah yang diciptakannya. Usai menemani Sanum makan, aku menyuruh putriku mandi, sedangkan aku menghubungi Mas Sandi untuk memberinya peringatan. Halo Ranum, tumben kamu menelepon. Apa ada sesuatu yang penting? Suara Mas Sandi terdengar bersemangat. Ya, sangat penting. Apakah aku harus ke sana untuk membicarakannya? Oh, tidak usah. Aku berujar lantang. Saat ini aku tengah berdiri di balkon
dengan sesekali mencuri pandang ke arah kamar. Takutnya Sanum datang dan mendengarkan percakapan kedua orang tuanya yang berseteru. Apa maksudmu menyuruh Sanum membujukku agar mau kembali padamu? Kenapa kamu sampai hati menyuruh Sanum melakukan hal yang akan membahayakan kesehatannya, Mas? Ayah macam apa kamu ini yang dengan terang-terangan menyuruh putrinya supaya sakit? Sarap kamu, Mas. Kamu sakit mental, aku berujar dengan dada yang naik turun. Emosiku kian membara saat terdengar suara kekehan dari seberang sana. Lucukah kemarahanku ini di matanya? Aku hanya bercanda saja, Ranum. Oh, jadi putri kita mengadu padamu. Bukan mengadu, tapi dia bercerita. Sejak dulu aku selalu mengajarkan pada dia untuk menceritakan semua yang terjadi dalam kesehariannya jika tanpa aku, baik di sekolah maupun di mana saja, termasuk di rumahmu. Berhenti menjadikan Sanum alat untuk mencapai tujuanmu, Mas. Apalagi menyuruh dia berbohong dan melakukan hal tak wajar. Aku akan melaporkanmu ke polisi jika masih memperalat putriku, biar kamu bisa reunian sama mantan istrimu itu. Aku terus bicara, tidak memberikan celah pada Mas Sandi untuk membela diri. Pria itu terus beralibi dengan dalih hanya bercanda saja. Namun bagiku tidak ada ampun jika sudah berurusan dengan anak. Siapapun akan aku lawan jika orang itu berani mengusik putriku, termasuk ayahnya sendiri. Ranum, kamu itu terlalu kaku. Janganlah serius-serius banget, nanti cepat tua. Bercandamu tidak lucu, Mas. Kamu pikir aku akan percaya pada alasan tidak masuk akalmu itu? Dengarkan aku, Mas. Aku tidak akan pernah memaafkanmu jika nanti ada kejadian Sanum celaka gara-gara keegoisanmu itu. Tidak bisakah kamu membuat hidupku tenang sebentar saja? Ujarku masih berapi-api. Mas Sandi tidak lagi bicara. Dia diam 1000 bahasa, membuatku semakin puas memaki, mengeluarkan bola api yang membara di dalam dada. Hingga akhirnya panggilan terputus sepihak dengan tanpa ada kata yang dia ucapkan sebagai penutup. Beberapa kali aku menarik napas dalam untuk mengembalikan emosi agar kembali stabil. Buru-buru aku masuk ke kamar sebelum Sanu melihatku di sini. Sore berganti malam, kini langit pun sudah menghitam. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 10, tapi Sanum belum juga merasakan kantuk. Alhasil, aku harus menemani dia mewarnai buku gambar yang selalu ada dalam tas sekolahnya. Bunda, kok nenek tidak datang ke sini untuk mengambil mobilnya? Sanum bertanya seraya menghentikan jari yang menari di atas kertas. Matanya menatapku sejenak, lalu kembali fokus pada kertas di bawah wajahnya. Bunda juga tidak tahu, sayang. Sedari tadi Bunda telepon pun tidak diangkat. Mungkin nenek sibuk dan tidak ada waktu untuk mengambilnya ke sini. Biar besok Om Sony saja yang antar ke sana. Sanum tidak lagi bertanya. Dia sibuk dengan pensil warnanya dan aku langsung pergi ke kamar untuk mengambil ponsel yang tengah diisi daya. Mataku memijing ketika melihat ada pesan yang masuk ke ponselku. Allah, apalagi ini? Bersambung.